Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri dan utama membangun karakter umat manusia serta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dewan juri yang arif dan bijaksana serta hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Farahatun Aufia dalam Ma'arif Competition tahun 2025. Saya akan bawakan pidato dengan tema menggali kearifan lokal dalam Islam Nusantara untuk pendidikan karakter. Hadirin yang saya hormati, pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, untuk apa kita belajar? Untuk apa kita bersekolah? Dan untuk apa kita hidup di tengah perbedaan? Apakah hanya untuk menjadi pintar? Ataukah untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia? Sebab kecerdasan tanpa karakter ibarat pedang di tangan orang buta, bisa melukai dirinya sendiri dan bisa pula mencelakai orang lain. Hadirin yang berbahagia, Islam datang ke bumi Nusantara bukan dengan pedang, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kelembutan hati, dengan kearifan budaya, dan dengan akhlak yang memikat. Para wali songo, para ulama, para kiai, dan para pendakwah tidak merusak budaya, melainkan merawatnya. Tidak menghapus tradisi, melainkan mengislamkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Hadirin yang saya hormati, ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan adat bukanlah alasan untuk berselisih, melainkan sarana untuk saling mengenal, saling menghormati, dan belajar satu sama lain. Hadirin yang berbahagia, kearifan lokal dalam Islam Nusantara bukanlah sekedar tradisi, melainkan sarana pendidikan karakter. Mari kita gali bersama. Pertama, gotong royong. Nilai ini menanamkan kebersamaan dan saling membantu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadis riwayat Ahmad. Di desa-desa, budaya gotong royong masih hidup. Misalnya, saat tetangga membangun rumah, semua warga datang membantu tanpa meminta bayaran. Atau ketika musim panen, para petani saling bergantian membantu di sawah. Beginilah wajah nyata ajaran Islam yang sejalan dengan budaya Nusantara. Yang kedua, musyawarah. Melalui musyawarah, kita belajar menghargai pendapat dan mencari keputusan terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum bermusyawarah kecuali mereka akan ditunjukkan kepada jalan yang paling benar bagi mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Di Nusantara, musyawarah sudah menjadi tradisi. Saat ada hajatan,
permasalahan kampung, atau rencana pembangunan masjid. Semua duduk bersama. Tidak ada yang merasa lebih tinggi, semua setara untuk mencari mufakat. Kearifan lokal dalam Islam Nusantara yang ketiga adalah toleransi. Islam mengajarkan kita untuk menjaga kerukunan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada pemaksaan dalam memeluk agama. Dan dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberi teladan hidup berdampingan dengan umat Yahudi, umat Nasrani, bahkan kaum musyrikin dengan penuh akhlak. Beliau bersabda, barang siapa yang menyakiti diri, maka ia telah menyakitiku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di Nusantara, kita melihat contoh nyata umat Islam membantu menjaga parkir gereja saat hari Natal. Umat agama lain ikut menjaga keamanan saat Idul Fitri. Bahkan di bulan Ramadan, banyak warung memasang tirai demi menghormati yang berpuasa. Inilah wajah Islam Nusantara yang damai dan penuh rahmat. Yang keempat, sopan santun. Budaya kita kaya dengan tata krama, salam, senyum, hormat pada orang tua, dan kasih sayang kepada yang muda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Di Jawa ada unggah-ungguh atau bahasa halus sebagai tanda hormat. Di Minangkabau ada pepatah, duduk samo rendah, tagak samo tinggi, yang menekankan kesopanan dan kesetaraan. Di Bugis ada falsafah Sirina Pace yang mengajarkan harga diri dan solidaritas. Semua ini adalah cerminan akhlak Islami yang tumbuh dari akar budaya Nusantara. Hadirin yang saya cintai, di era globalisasi, banyak generasi muda lebih mengenal budaya asing daripada budaya sendiri. Padahal Islam Nusantara sudah memberi teladan tentang gotong royong, toleransi, musyawarah, dan sopan santun. Semua itu adalah warisan berharga yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Hadirin sekalian, menggali kearifan lokal dalam Islam Nusantara bukan berarti kita mundur ke masa lalu, tetapi justru langkah maju menghadapi masa depan. Bayangkanlah jika setiap anak tidak hanya pandai berhitung, tetapi juga pandai menghormati. Tidak hanya mahir teknologi, tetapi juga bijak dalam akhlak. Inilah cita-cita pendidikan karakter sejati. Hadirin yang saya cintai, jika bukan kita yang menjaga kearifan lokal, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Dan jika bukan dengan pendidikan, bagaimana lagi? Maka mari bersama-sama kita rawat Islam Nusantara, kita gali kearifan lokal, dan kita jadikan sebagai fondasi pendidikan karakter untuk masa depan Indonesia yang gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.